Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokatani. Nah, sahabat tani, di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tanah yang dominan pasir itu kendalanya, kekurangannya apa, dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Nah, video kali ini saya akan membahas tanah yang dominan liat dari segi kendalanya, kekurangannya apa, dan bagaimana cara mengatasinya untuk menggemburkan tanah liat tersebut. Nah, perlu sahabat dan ketahui dari segi pengelompokan tekstur tanah itu tidak semuanya tanah yang liat itu bermasalah. Hanya sebagian kecil saja yang bermasalah seperti contohnya kemarin di tanah berpasir itu hanya ada 3 atau 2 tekstur tanah berpasir saja yang bermasalah. Nah, kali ini juga sama pada tanah yang dominan liat itu hanya sebagian saja yang istilahnya bermasalah. Nah, tanah yang dominan liat yang bermasalah pada pengelompokan tanah itu biasanya yang 30% atau lebih, bisa 35, bisa 40 atau bahkan lebih yang dominan liatnya. Sekali lagi, tanah yang dominan liat pada tekstur tanah itu 30% atau lebihan liatnya itu yang bermasalah. Dan juga dari segi presentase pasirnya itu 45% ke bawah. 45% ke bawah itu pun bermasalah juga. Nah, misalkan dari pasirnya 45% ke bawah dan dari segi liatnya itu 30% ke atas, nah itu pasti bermasalah dari segi tekstur tanahnya. Nah, contohnya yang bermasalah yaitu tekstur tanah ya liat, tanah liat sudah pasti itu bermasalah. Berikutnya liat berdebu, ada juga liat berpasir, lempung berliat, dan lempung liat berdebu. Nah, dari keempat tekstur tanah tersebut, yang dominan liat keseluruhannya bermasalah. Nah, kelima tekstur tanah tersebut itu memiliki tekstur tanah yang nilai dari liatnya itu 30% ke atas, dan dari nilai pasirnya itu 45% ke bawah, yang artinya itu bermasalah. Nah, sekarang apa yang menjadi kekurangan pada tanah yang dominan liat tersebut? Nah, untuk tanah yang dominan liat itu mempunyai ciri khas dari segi kekurangannya, yaitu pada musim penghujan, pada saat tanah tersebut terkena air, maka tanah tersebut itu akan liat, lengket, licin, dan padat. Begitupun sebaliknya, jika tanah tersebut itu kering pada musim kemarau, maka tanah akan keras. Nah, kekurangannya itu menyambung pada dari segi pengolahan lahan. Dari segi pengolahan lahan, tanah liat itu memerlukan tenaga yang ekstra dari segi pengolahannya karena tanahnya itu keras, padat, lengket. Nah, itu salah satu kekurangannya. Berikutnya, kekurangan yang lainnya, pada tanah liat biasanya terdapat kandungan aluminiumnya. Dan dari segi pH tanahnya itu biasanya asam atau mudah untuk asamnya. Nah, di saat pH tanah asam, maka unsur hara aluminium itu bisa diserap secara berlebihan oleh perakaran tanaman. Sehingga itu tanaman akan mudah keracunan aluminium. Itu yang kedua. Berikutnya, pada musim penghujan, tanah liat, partikel liatnya itu akan saling melekat. Nah, dan memadat sehingga akan membuat dari akar tanaman itu kesulitan berkembang. Begitupun pada tanah yang kering pada musim kemarau, tanah liat itu akan keras sehingga sama juga perakaran itu akan susah menembus dan berkembang juga di kondisi tanah tersebut. Nah, berikutnya kekurangan lainnya, tanah liat yang memadat karena intensitas air hujan atau pada musim penghujan akan membuat oksigen itu menipis, sehingga akar tanaman akan kekurangan oksigen. Nah, tanaman pastinya akan layu juga dan mati. Jika tanaman itu kekurangan oksigen disebabkan oleh tanah yang memadat, itu pasti tanaman pasti akan layu dan bisa saja tanaman mati juga. Nah, begitupun air yang menggenang karena drainase yang terbilang lambat pada tanah liat, itu pun akan membuat perakaran tanaman menjadi busuk dan tanaman bisa mati juga. Nah,
Berikutnya kekurangan yang lainnya, tanah liat mempunyai daya simpan nutrisi yang sebenarnya itu terbilang baik. Tapi jika tanah tersebut itu asam, maka unsur hara fosfat, kalsium, magnesium, dan lain-lain akan terikat oleh aluminium, sehingga menghambat dari segi perkembangan dan pertumbuhan tanaman itu pun sendiri. Begitupun pada pH tanah yang basah, maka fosfat dan unsur hara yang lainnya akan terikat juga oleh kalsium. Sehingga perkembangan tanaman pun itu pastinya akan terhambat juga sama saja. Karena pada tanah liat itu ada juga tanah liat yang tanah liat berkapur. Jadi pH-nya itu basah. Nah, itulah beberapa kekurangan atau dari segi permasalahan yang akan kita hadapi jika kita menanam atau bertani di tanah yang dominan liatnya. Berikutnya saya akan memberikan beberapa rekomendasi kepada sahabat tani semua bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki atau menggemburkan tanah liat tersebut. Yang pertama yang saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua yaitu menggunakan pasir. Nah, ini pasir ini bisa sahabat tani gunakan, bisa tidak. Ini menyesuaikan di wilayahnya, di lingkungannya. Jika memang di lingkungannya terdapat ada banyak pasir, sahabat tani bisa memanfaatkannya. Tapi jika di lingkungannya memang tidak ada pasir, ya jangan memaksakan. Nah, ini misalkan saja di tempat sahabat ini semua, di wilayahnya memang terdapat ada banyak pasir. Nah, sahabat ini manfaatkan. Dan pemanfaatannya pun itu saya merekomendasikan secara bertahap saja. Misalkan 1 tahun sekali atau 1 musim sekali. Kita ambil contoh 1 musim cabai. Nah, di awal pengolahan lahan, nah sahabat tani tabur pasir di bedengannya. Ini sebelum saya merekomendasikan sebelum penggemburan. Nah, sebelum penggemburan dari tanahnya, tabur dulu pasir di bedengannya, dan berikutnya gemburkan. Digemburkan dengan menggunakan pacul, misalkan, agar dari pasirnya itu tercampur dengan tanah liatnya pada saat proses penggemburan. Nah, itu penaburannya di bedengan. Alangkah baiknya langsung di bedengannya saja. Nah, dan dari segi volumenya itu bisa saja misalkan bertahap 1 ton atau 2 ton atau 5 kintalan lah. Itu tergantung luas wilayah lahannya, tergantung lahannya. Misalkan 5 kintalan atau 1 ton atau 2 ton. Nah, itu pada musim pertama. Selesai penanaman cabai misalkan, nah baru sahabat tani olah lahan lagi dan tabur lagi pasirnya. Jadi bertahap. Ya bertahap. Pada olah lahan yang pertama mungkin tidak akan terlalu terlihat. Tapi insya Allah mungkin sekitar olah lahan yang ke-5 atau yang ke-6, tanah akan mulai terlihat, strukturnya akan mulai berbeda, tidak lihat lagi. Tapi saya sarankan bertahap. Jangan sekaligus langsung misalkan 20 ton atau 10 ton sahabat ini masukkan pasir di lahannya. Nah, tidak seperti itu. Saya merekomendasikan bertahap agar pada tahap pertama tanah pasir tersebut itu bercampur dengan tanah liatnya, bercampur juga dengan organiknya. Nah, berikutnya musim yang kedua sama tabur pasir lagi, bercampur lagi dengan organiknya, bercampur lagi dengan tanah liatnya dan pasir yang dulu. Nah, jadi bertahap, jadi tanah kita lama-kelamaan akan berubah teksturnya menjadi stabil dan menjadi tanah yang tidak padat lagi. Nah, itu yang pertama, pasir yang saya rekomendasikan. Sekali lagi, jika memang di lahannya, wilayahnya memang terdapat ada banyak pasir dan bertahap juga dari segi pemberian pasirnya. Itu pertama. Berikutnya yang kedua, saya merekomendasikan untuk menggunakan gipsum. Nah, mungkin sahabat tani yang awam baru mendengar gipsum, itu kandungan gipsum itu kalsium sulfat. Nah, kalau kita eh, di toko bangunan itu biasanya ada. Tapi saya merekomendasikan untuk menggunakan Petrocas. Nah, Petrocas itu kandungannya kalsium sulfat. Itu gipsum, sama-sama saja sebenarnya. Itu gipsum, kandungannya kalsium sulfat. Nah, saya merekomendasikan sahabat tani gunakan Petrocas, diaplikasikan di lahannya. Nah, dari segi pengaplikasian gipsum ini ada 2 cara. Yang pertama, sebelum olah lahan. Nah, sebelum sahabat tani memacul lahannya, tabur dulu gipsumnya di lahannya. Nah, berikutnya siram dengan air. Nah, esok harinya baru dipacul.
lalu dipacul. Biasanya dari tekstur tanahnya itu sudah mulai tidak terlalu padat. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat setelah bedengan terbentuk. Nah, setelah bedengannya sudah terbentuk, nah sahabat ini di atasnya ditabur gipsum. Dari pemberian gipsumnya bisa misalkan 1 kilo bisa sekitar 2 atau 3 meteran, bisa seperti itu. Atau misalnya 1 kilo mau 5 meter tidak masalah, silakan saja. Tapi kalau rekomendasi dari saya, dosisnya mungkin 1 kilo itu untuk sekitar 2 atau 3 meteran dari gipsum tersebut. Nah, setelah ditabur di bedengannya, sahabat ini siram dari bedengannya supaya gipsumnya itu menyerap ke dalam tanahnya, supaya gipsumnya menyerap ke dalam tanah. Setelah itu sahabat ini tabur lagi menggunakan dolmit di atasnya, dan yang terakhir tutup mulsa. Nah, seperti itu. Itu jika menggunakan mulsa. Tapi jika tidak menggunakan mulsa ya tidak masalah, tinggal langsung menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung dari komposnya, bisa langsung ditanam nantinya. Nah, itu rekomendasi menggunakan gipsum. Kenapa menggunakan gipsum? Karena gipsum itu bisa memecah vertikal tanah yang liat. Nah, vertikal tanah yang liat tersebut itu bisa dipecah oleh gipsum tersebut. Dan pengaplikasiannya saya merekomendasikan tidak setelah tanam, tapi sebelum tanam. Itu yang saya rekomendasikan. Sebelum tanam untuk penggunaan gipsum ini. Nah, bisa menggunakan gipsum. Untuk pembahasan gipsum nanti saya akan bahaslah di video yang selanjutnya, dari fungsi manfaat gipsum untuk tanah yang padat itu seperti apa. Nah, untuk gipsum itu pun sendiri saya merekomendasikan diaplikasikannya khusus tanah yang padat, yang presentase liatnya sekitar 30% lebih. 30% lebih, baru sahabat ini aplikasikan gipsum. Tapi jika di bawah 30%, saya merekomendasikan jangan. Apalagi dominan pasir, jangan menggunakan gipsum. Gunakan dolmit saja. Nah, untuk tanah yang keras, yang liat, itu double. Gipsum pakai, dolmit pakai. Karena gipsum untuk memecah dari struktur tanah yang padatnya, dan dolmit untuk menaikkan pH tanahnya. Pada gipsum, walaupun ada kalsiumnya, tapi ada sulfurnya juga. Jadi dari segi pH, kalau kita aplikasikan ke tanah, itu netral sebenarnya. Karena ada sulfur yang mengasamkan, karena ada kalsium yang menaikkan pH tanah. Jadi netral pada saat kita aplikasikan pada tanah tersebut. Nah, itu yang kedua, yaitu menggunakan gipsum. Yang ketiga yang saya rekomendasikan yaitu menggunakan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik seperti yang kemarin seperti di tanah yang dominan pasir. Saya juga merekomendasikan ini wajib ada juga untuk tanah yang dominan liat. Sahabat ini bisa menggunakan komposisinya berimbang sebenarnya. Bisa menggunakan kohenya misalkan 40%, dan sekam bakarnya bisa menggunakan 40%, sama hijau-hijauannya bisa menggunakan 20%. Itu kalau kita ambil persentase misalkan dari 100%. Ini istilah saja dari segi perkiraan saja. Nah, atau komposisi. Nah, untuk dari segi sekam bakarnya, itu sahabat tani bisa menggantinya misalkan dengan serbuk kelapa bisa, serbuk gergaji bisa, atau batu bara bisa juga, atau juga bisa menggunakan misalkan daun pinus yang kering itu bisa, atau daun bambu yang kering itu juga bisa. Nah, atau digabungkan, misalkan sahabat tadi gabungkan sekam bakar digabungkan dengan batu bara, itu bisa juga. Digabungkan lagi dengan abu sekam bisa juga, atau sekam bakar sahabat tadi digabungkan dengan serbuk gergaji, itu bisa juga. Nah, itu tergantung sahabat tadi semua, menyesuaikan dari segi ketersediaan di wilayahnya. Jika memang ada batu bara, manfaatkan saja. Jika memang ada serbuk kayu, manfaatkan saja. Nah, manfaatkan yang tersedia yang ada di lahannya. Nah, itu bisa sahabat tani gunakan. Dari segi pemberian pupuk organiknya. Nah, berikutnya ada pupuk kimianya. Itu sama seperti video yang sebelumnya. Pupuk kimia tetap bisa menggunakan pupuk TSP atau KSP. Berikutnya digabungkan dengan KCL. Berikutnya digabungkan lagi misalkan dengan pupuk Poska subsidi atau Poska plus dari segi penggabungannya.
Nah, dari segi fermentasinya atau proses dekomposisinya, sahabat ini bisa secara terpisah atau bisa di bedengan. Dari segi proses dekomposisinya di bedengan, saya sarankan tabur juga dolmit. Tabur juga dolmit di bedengannya. Nah, berikutnya spray menggunakan M21 atau I4 ditambah dengan molase. Nah, berikutnya tutup dengan tanah. Nah, saya juga merekomendasikan ini nyambung dengan yang tadi, jika menggunakan gipsum, tabur dulu gipsumnya lalu siram. Nah, berikutnya tabur lagi dolmit. Nah, saya menyarankan dolmit ini dicampur terlebih dahulu dengan abu-abuan, bisa dengan abu sekam atau abu kayu atau abu daun bambu. Dicampurkan. Misalkan abu sekam dicampur dengan dolmit. Nah, abu sekam campur dengan dolmit lalu tabur di atas bedengannya. Berikutnya yang terakhir tinggal tutup mulsa saja. Nah, itu yang saya rekomendasikan, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, saya merekomendasikan ini mesti ada pada tanah yang liat, dominan liat, asam humat, berikutnya koh, kalium hidroksida, dan yang ketiga yaitu hidrogen peroksida. Nah, itu ketiga itu mesti ada, terutama setelah tanam. Nah, untuk asam humat, setiap kali pengocoran itu kalau bisa ada, mesti masuk. Karena untuk berjaga-jaga agar fosfat itu tidak terikat oleh aluminium. Nah, untuk berjaga-jaga jika pH-nya tiba-tiba drop turun. Nah, jika memang pH-nya drop turun, nah ada asam humat di sana yang nantinya akan balik mengikat fosfat, lalu di asam urat akan mengatur dari penyerapan unsur hara fosfat ke dalam perakaran tanaman. Jadi tidak akan terikat oleh aluminium. Itu pentingnya dari adanya asam humat, dan asam humat juga bisa menaikkan pH tanah. Nah, itu penting asam humat, terutama pada musim penghujan, itu mesti ada. Berikutnya sama untuk hidrogen peroksida, ini pada musim penghujan juga, khususnya pada musim penghujan. Karena pengaplikasian hidrogen peroksida itu penting jika situasi tanahnya itu memadat karena hujan, curah hujan yang tinggi, kemudian tanahnya itu memadat, oksigen di dalam tanah itu kecil, tipis, akar pasti bermasalah, kekurangan oksigen, tanaman akan layu. Kita pasti mengiranya tanaman tersebut itu terkena fusarium atau bakteri, padahal bukan. Padahal bukan. Padahal tanaman tersebut kekurangan oksigen saja, sehingga tanamannya layu karena tanahnya padat. Nah, oleh karena itu, penggunaan hidrogen peroksida itu penting ada khususnya di musim penghujan. Nah, bisa dibarengkan dengan pengaplikasian pupuk yang dikocor 1 minggu sekali. Dosisnya cukup 2 mili per liter sampai dengan 5 mili per liter. Nah, untuk menambah oksigen di dalam tanah, 2 mili sampai 5 mili itu bisa, atau 10 mili pun tidak masalah. 2 mili sampai 10 mili silakan saja, tidak masalah. Aman-aman saja untuk hidrogen peroksida aplikasi dikocor. Tapi dosis 2 mili kalau tujuannya hanya untuk memberikan oksigen pada tanaman itu sudah cukup. Itu 1 minggu sekali, khususnya di musim penghujan dibarengi dengan pupuk tidak masalah digabungkan. Nah, berikutnya untuk kohnya kalium hidroksida itu penting juga untuk jaga-jaga agar tanah tidak drop. Agar tanah tidak drop, pH-nya tidak turun, kalium hidroksida bisa masuk misalkan 1 bulan sekali tidak masalah kalium hidroksida. Dan mungkin akan ada juga pertanyaan dari sahabatnya semua, bagaimana jika koh itu diganti dengan dolmit. Ya, itu tidak masalah, silakan saja bisa menggunakan koh kalium hidroksida dan bisa juga menggunakan dolmit. Itu ini setelah tanam, Nah, tergantung dari sahabatnya semua. Jika menggunakan koh kalium hidroksida itu dosisnya 2 gram per liter saja. Jika menggunakan koh kalium hidroksida tujuannya untuk sekali lagi meningkatkan pH tanahnya. Nah, itu yang saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua untuk memperbaiki struktur tanah yang liat. Yang tadi yang pertama menggunakan pasir, yang kedua gipsum, yang ketiga yaitu bahan organik, yang keempat yaitu tadi dari pengaplikasian asam humat, koh kalium hidroksida, dan hidrogen peroksida. Nah, itu yang bisa sahabat tani gunakan. Dan yang paling terakhir, dolmit sebelum tanam tadi yang kelewat, itu saya sarankan dari dosis pengaplikasian dolmit itu dipertinggi, diperbanyak. Nah, kalau tadi kan kita double istilahnya. Di awal-awal di bedengan, dicampurkan dengan bahan organik, itu kita kasih dolmit, berikutnya tanah ditutup,
tanah ditutup, bedengannya ditutup. Nah, di atas bedengan ditabur juga dolomit beserta dengan abu-abuan. Nah, itu sangat direkomendasikan pada tanah yang istilahnya liat, dominan liat. Nah, mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.